Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Bima Triadi dengan NIM 201509104 dari program studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya sebuah eh, materi yaitu Preliminary Phase in Architecture Development Method atau di TOGAF ya. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah fase pertama dari perancangan arsitektur, yaitu di dalam TOGAF ya, yang dimana fase pertamanya adalah preliminary. Nah, untuk hal yang dibahas itu, yang dibahas kita sekarang adalah ada 5, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah input, ya, input eh, apa saja yang harus dimasukkan ke preliminary, lalu yang ketiga ada output, yang keempat adalah tahapan, yang kelima adalah pendekatan atau metode approach yang dilakukan. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pengertian preliminary phase in ADM ini adalah saya kutip dari Murti ya, sebuah artikel, yaitu menurut Murti 2017, preliminary phase merupakan tahap awal yang mengembangkan persiapan dan inisiasi kegiatan dalam proses perancangan enterprise arsitektur. Nah, di sini adalah fase paling awal dari perancangan enterprise arsitektur. Nah, untuk tujuannya sendiri itu ada 7 yang saya buat. Nah, untuk pertama itulah untuk memastikan bahwa setiap orang yang akan terlibat atau mendapat manfaat dari pendekatan pendekatan ini berkomitmen untuk keberhasilan proses arsitektur. Untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat di dalamnya, stakeholder, sponsor, dan semua yang berkepentingan itu mendapatkan manfaat. Untuk yang kedua adalah menentukan jejak arsitektur untuk organisasi orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan arsitektur di mana mereka berada dan tanggung jawab mereka. Nah, itu yang kedua. Lalu tujuan yang ketiga adalah untuk menentukan prinsip arsitektur yang akan menginformasikan batasan pada setiap pekerjaan arsitektur. Artinya nanti ada prinsip-prinsip yang dibuat untuk semakin memperjelas bagaimana arsitektur enterprise ini dibuat. Lalu yang keempat adalah untuk menentukan ruang lingkup dan asumsi khususnya dalam lingkungan arsitektur federasi. Yang kelima adalah untuk menentukan kerangka kerja dan metodologi terperinci yang akan digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, biasanya adaptasinya itu adalah ADM generik. Lalu yang tujuan yang keenam adalah untuk mengatur dan memantau suatu proses. Suatu proses ini biasanya termasuk proyek percontohan gitu ya. Untuk mengkonfirmasi kesesuaian untuk tujuan dari kerangka kerja yang ditentukan. Lalu yang ketujuh yang terakhir adalah untuk menentukan seperangkat kinerja untuk mengevaluasi alat arsitektur, repositori, dan proses manajemen repositori yang akan digunakan untuk menangkap, menerbitkan, dan memelihara dari hasil enterprise-nya. Nah, itulah tujuh tujuan yang ada di dalam fase preliminary. Lalu ada input. Mohon maaf tampilan PowerPoint-nya sedikit berantakan karena menggunakan software yang sepertinya tidak pas ukurannya. Lalu di sini ada input ya. Yang pertama itu ada tiga input, tiga sub input yang bisa saya bilang. Yang pertama adalah reference materials external to the enterprise. Nah, di sana inputnya itu yang pasti adalah TOGAF yang sendiri, the Open Group Architecture Framework. Terus ada yang kedua itulah kerangka kerja arsitektur lainnya. Misalnya dibutuhkan kerangka kerja yang lain, nah itu bisa diinputkan juga di yang bagian pertama reference materials. Ya. Lalu yang kedua itulah non architectural input. Nah, di sana yang pertama itulah strategi dewan dan rencana bisnis dewan, strategi bisnis, strategi IT, prinsip bisnis, tujuan bisnis, penggerak bisnis ya. Tapi jika itu sudah ada sebelumnya, nah itulah yang harus dimasukkan di non architectural input. Nah, itu banyak sekali ya yang harus diinput. Lalu yang kedua itulah kerangka kerja utama yang beroperasi dalam bisnis, misalnya manajemen portofolio. Nah, nanti dalam proses pengerjaan
di fase preliminary itu manajemen portofolio yang sangat berperan di sana. Jadi artinya nanti kerangka kerja utamanya harus ada di manajemen portofolio. Lalu yang ketiga adalah tata kelola dan kerangka hukum, termasuk strategi tata kelola arsitektur jika sudah ada sebelumnya. Nah, di sana juga ada strategi tata kelolanya harus diinputkan juga jika memang sudah ada. Lalu yang keempat adalah kemampuan arsitektur. Yang kelima adalah perjanjian kemitraan dan kontrak. Itu juga harus dimasukkan ke non arsitektur input. Lalu yang ketiga adalah architectural input. Nah, di sini mungkin terfokus kepada input yang mengandung arsitektur ya. Di sini adalah model organisasi untuk arsitektur perusahaan. Nah, yang pertama adalah lingkup organisasi yang terkena dampak. Nah, nanti yang dimasukkan itu adalah lingkup organisasi yang terkena dampak dari arsitektur enterprise-nya. Apa saja organisasinya itu bisa dimasukkan. Lalu penilaian kedewasaan, kesenjangan, dan pendekatan resolusi. Yang ketiga adalah peran dan tanggung jawab untuk tim arsitektur. Yang keempat adalah persyaratan anggaran. Anggarannya juga dimasukkan ke dalam architectural input. Lalu yang kelima adalah strategi tata kelola dan dukungan kerangka arsitektur yang ada. Ya, strategi dan dukungannya juga dimasukkan. Terus di kerangka arsitektur yang ada itu ada lagi ya dibedakan gitu, dibagi. Yang pertama adalah metode arsitektur, diinputkan juga, tapi dia termasuk kerangka arsitektur. Terus yang kedua adalah konten arsitekturnya apa. Nah, itu harus jelas dan dimasukkan ke arsitektur input. Yang ketiga adalah alat yang digunakan ya, alat yang dikonfigurasi dan digunakan. Nah, alat-alatnya itu apa saja sih? Ya, dijelaskan juga harusnya, baru diinputkan. Lalu yang keempat adalah prinsip arsitektur, dan yang kelima adalah gudang arsitektur. Nah, di prinsip dan gudang arsitektur ini mungkin lebih ke bagaimana pengerjaan arsitektur enterprise ini dijalankan, misalnya prinsip-prinsipnya atau batasan-batasan yang perlu diperingatkan itu harus diinputkan juga di architectural input. Selanjutnya adalah tahapan. Nah, tahapan terbalik ya, yang sebelumnya kan saya bilang output terlebih dahulu, tapi di sini yang ketiga adalah tahapan dari preliminary fase preliminary gitu ya. Nah, ada berapa itu ya? 6. Ada 6 fase, ada 6 tahapan gitu ya, ada 6 steps yang harus dilalui. Misalnya yang pertama adalah cakupan organisasi perusahaan yang terkena dampak. Yang kedua adalah konfirmasi tata kelola dan kerangka dukungan. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan dan membentuk tim dan organisasi arsitektur perusahaan. Yang keempat adalah mengidentifikasikan dan menetapkan prinsip arsitektur. Yang kelima, tailor, TOGAF, dan jika ada kerangka arsitektur pilihan lainnya. Lalu yang keenam adalah menetapkan alat arsitekturnya. Nah, di sana juga masih berhubungan dengan tujuan dari preliminary dan input-input yang tadi sudah kita jelaskan itu masih berhubungan dengan step-stepsnya. Ya, ada kerangka dukungan, ada membentuk mengidentifikasi bentuk tim dan organisasi perusahaan. Nah, itu masih berhubungan. Nah, di sini yang pertama itulah cakupan organisasi perusahaan yang terkena dampak. Nah, yang bisa saya jelaskan di bagian tahapan adalah di sini ada 5 yang harus diperhatikan ya. Oke. Nah, kelima ini ya, adalah langkah-langkah Oke. Ya, yang di kelima ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum ke step berikutnya. Ya, misalnya ada identifikasi perusahaan inti dalam bentuk unit ya. Nah, mereka ini yang paling terpengaruh dan mencapai nilai paling banyak dari pekerjaan. Artinya perusahaan inti inilah yang paling banyak bekerja, paling terpengaruh dengan adanya arsitektur enterprise gitu ya. Terus identifikasi perusahaan lunak dalam bentuk unit juga, mereka yang akan melihat perubahan dan kemampuan mereka dan bekerja dengan unit inti, tapi sebaliknya tidak terpengaruh secara langsung. Artinya nanti ada perusahaan lain gitu ya,
yang bekerja sama dengan perusahaan inti, namun pengaruhnya itu tidak secara langsung, tapi mereka juga bekerja gitu. Mereka juga bekerja bersama dengan perusahaan inti. Lalu ada identifikasi perusahaan yang diperluas dalam bentuk unit juga. Nah, di sana unit-unit di luar perusahaan yang dicakup yang akan terpengaruh dalam arsitektur perusahaan mereka sendiri. Artinya nanti ada unit-unit perusahaan lain di luar perusahaan inti yang akan terpengaruh oleh arsitektur perusahaan ya perusahaan mereka sendiri gitu ya. Dari arsitektur perusahaan mereka sendiri, bukan dari arsitektur perusahaan inti gitu. Itu ya yang akan terdampak juga. Lalu ada identifikasi masyarakat yang terlibat. Nah, ini dalam skala enterprise. Nah, pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dan yang berada dalam kelompok masyarakat. Artinya nanti misalnya ada stakeholder yang memang masih dalam status masyarakat gitu. Itulah yang akan terlibat dalam arsitektur enterprise yang akan dibuat. Lalu ada identifikasi tata kelola yang terlibat, termasuk kerangka hukum dan geografi perusahaan dalam konteks enterprise ya. Di sana juga menjelaskan bagaimana tata kelola itu bisa berfungsi dengan baik saat arsitektur enterprise-nya sudah berjalan. Nah, lalu yang kedua itu ya, steps yang kedua itu adalah konfirmasi tata kelola dan kerangka dukungan. Nah, yang bisa saya jelaskan dari step kedua ini adalah kerangka arsitektur akan membentuk batu kunci ya, atau sebuah kunci untuk cita rasa dan organisasi tata kelola, arsitektur dan pedoman yang perlu dikembangkan. Nah, bagian dari output utama dari fase ini adalah kerangka kerja untuk tata kelola arsitektur. Artinya nanti dalam step ini harus menghasilkan kerangka kerja tata kelola arsitektur. Harus dapat kerangka kerjanya. Nah, itu untuk mengelola perubahan organisasi yang diperlukan untuk mengadopsi kerangka arsitektur baru, model tata kelola, dan dukungan perusahaan yang saat ini perlu dinilai untuk memahami bentuk dan isinya secara keseluruhan. Selain itu, sponsor dan pemangku kepentingan untuk arsitektur perlu dikonsultasikan tentang dampak potensial yang dapat terjadi. Nah, maksudnya sebuah perusahaan gitu ya atau organisasi memerlukan kerangka yang model baru gitu atau tata kelola yang baru sehingga nanti itu bisa sesuai dengan perusahaannya. Nah, di sana juga terdapat sponsor dan pemangku kepentingan itu harus diberitahu gitu ya akan dampak-dampak dari kerangka kerja yang diambil, dari model tata kelola yang diambil itu harus diberitahukan kepada sponsor atau stakeholder, pemangku kepentingan yang bersangkutan terhadap perusahaan. Nah, ada lagi tambahan setelah menyelesaikan langkah ini, gitu ya, titik arsitektur. Sebentar. Oke. Nah, titik sentuh arsitektur dan kemungkinan dampak yang harus dipahami dan disetujui oleh pemangku kepentingan terkait. Nah, titik sentuh ini itu ada apa ya bisa dibilang ya? Sebuah penyatuan ya, titik temu di dalam organisasi. Dampaknya itu menemukan titik temu gitu ya antara stakeholder dan organisasi yang sedang menjalankan enterprise arsitektur. Lalu yang selanjutnya yang berapa? Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah mendefinisikan dan membentuk tim organisasi arsitektur perusahaan. Nah, di sini yang bisa saya katakan adalah ada beberapa bagian, yaitu 7 bagian yang bisa saya jelaskan mengenai mendefinisikan dan membentuk tim dan organisasi arsitektur perusahaan. Nah, untuk yang pertama adalah tentukan kemampuan perusahaan dan bisnis yang ada. Nah, artinya nanti kemampuan perusahaan ini apa sih, itulah bisnisnya juga harus ditentukan dengan baik sehingga nanti perusahaan itu mampu berkembang. Lalu yang selanjutnya adalah lakukan penilaian
kematangan arsitektur perusahaan dan perubahan bisnis jika diperlukan identifikasi kesenjangan di area kerja yang ada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah alokasikan peran dan tanggung jawab utama untuk manajemen dan tata kelola kemampuan arsitektur perusahaan. Ya, alokasikan peran dan tanggung jawabnya. Misalnya karyawannya diberikan peran dan tanggung jawab untuk manajemen dan tata kelola kemampuan dari arsitektur perusahaannya itu. Lalu yang keempat adalah tentukan permintaan untuk perubahan pada program dan proyek bisnis yang ada. Nah, dalam yang keempat ini itu ada beberapa bagian lagi yang bisa dijelaskan, yaitu ada 5 bagian ya. 5 bagian. Yang pertama adalah menginformasikan pekerjaan arsitektur perusahaan dan arsitektur TI yang ada tentang persyaratan pemangku kepentingan. Jadi ada persyaratan dari pemangku kepentingan harus diberitahukan kepada pekerja dan arsitektur TI yang ada gitu ya, supaya tidak ada miskomunikasi. Lalu yang kedua adalah minta penilaian dampak pada rencana dan pekerjaan mereka. Dampak-dampaknya apa saja dan pekerjaan mereka apa saja itu harus dinilai dan diberikan pada pekerja di perusahaan. Lalu identifikasi area minat umum. Area minat umum ini dimaksudkan untuk supaya minat-minat dari stakeholder, karyawan, pekerja, atau kepentingan yang lain itu bisa terpenuhi. Lalu identifikasi setiap perbedaan kritis dan konflik kepentingan. Yang terakhir itu adalah menghasilkan permintaan untuk perubahan aktivitas pemangku kepentingan. Nah, itulah 5 yang bisa saya jelaskan terkait permintaan dan perubahan program dan proyek bisnis yang ada. Lalu yang kelima dari steps yang ketiga ya, langkah yang ketiga, tentukan kendala pada pekerjaan arsitektur perusahaan. Nah, di sini kita disuruh menentukan kendalanya. Lalu yang keenam adalah tinjauan dan disetujui dengan sponsor dan dewan. Ya, tinjau dan setujui dengan sponsor dan dewan. Artinya, semua yang sudah tadi kita bicarakan harus ditinjau dan disetujui oleh sponsor dan dewan. Artinya, mereka yang paling berpengaruh dari pembuatan arsitektur enterprise, karena mereka lah yang berperan paling penting di dalamnya. Lalu yang ketujuh adalah menilai kebutuhan anggaran. Nah, setelah menyetujui itu, maka kita harus melakukan penilaian kebutuhan anggaran. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan dan berapa yang bisa kita save atau kita habiskan, itu bisa dihitung. Lalu ada step yang keempat adalah mengidentifikasi dan menetapkan prinsip arsitektur. Nah, di sini ada sedikit penjelasan, yaitu prinsip arsitektur didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis dan sangat penting dalam menetapkan dasar untuk tata kelola arsitektur. Nah, setelah konteks organisasi dipahami, tentukan seperangkat prinsip arsitektur yang sesuai untuk perusahaan. Artinya di sini kita identifikasi dan menetapkan prinsip. Apa saja sih prinsip-prinsip yang harus dibuat, misalnya ada batasannya, misalnya ada batasan yang tidak perlu kita lewati gitu ya, untuk tetap pada tujuan awal untuk membuat arsitektur enterprise itu apa gitu ya, tujuannya apa gitu, agar tidak terjadi pelencengan-pelencengan nantinya. Nah, itu di step atau langkah keempat. Lalu langkah kelima adalah tailor TOGAF dan jika ada kerangka arsitektur pilihan lainnya. Artinya nanti di TOGAF ini ada tailor yang bisa saya jelaskan. Nanti ada 3 tailor: terminologi tailoring, proses tailoring, dan konten tailoring. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai dari terminologi tailoring ya. Terminologi tailoring. Nah, di sini dalam TOGAF ADM itu menyediakan proses umum untuk menjalankan arsitektur. Nah, penyesuaian proses memberikan kesempatan untuk menghapus tugas yang sudah dilakukan di tempat lain dalam organisasi, menambahkan tugas khusus organisasi seperti pos pemeriksaan khusus gitu ya, itu contohnya, dan menyelaraskan proses ADM ke kerangka kerja, proses eksternal, dan titik sentuh. Tadi juga dapat menyinggung titik sentuh ya. Nah, titik sentuh ini gitu ya, yang harus ditangani itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itulah tautan ke proses manajemen portofolio. Ya, karena penting dalam fase preliminary manajemen portofolio. Itu harus diperhatikan. Lalu yang kedua adalah tautan ke siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek juga harus diperhatikan. Tautan ke proses serah terima operasi,
serah terima operasinya juga harus diperhatikan. Lalu yang keempat adalah tautan ke proses manajemen operasional, termasuk manajemen konfigurasi, manajemen perubahan, dan manajemen layanan, dan mungkin manajemen lainnya gitu ya. Yang kelima itu yang terakhir adalah tautan ke proses pengadaan. Nah, proses pengadaan juga harus diperhatikan dengan baik. Lalu ada tailoring konten. Nah, dalam tailoring konten itu menggunakan kerangka konten, arsitektur TOGAF, dan kontinum perusahaan sebagai dasarnya. Ya, artinya penyesuaian struktur konten dan pendekatan klasifikasi memungkinkan adopsi kerangka kerja konten pihak ketiga dan juga memungkinkan penyesuaian kerangka kerja untuk mendukung persyaratan khusus organisasi. Nah, itu juga harus diperhatikan terhadap tailoring konten. Lalu yang kedua saya lupa adalah proses tailoring ya. Nah, dalam TOGAF ADM itu menyediakan proses umum untuk menjalankan arsitektur. Penyesuaian proses memberikan kesempatan untuk menghapus tugas yang sudah dilakukan di tempat lain dalam organisasi dan lalu menambahkan tugas khusus organisasi dan menyelaraskan proses ADM kerangka kerja, proses eksternal, dan titik sentuh. Nah, untuk terminologinya adalah praktisi arsitektur harus menggunakan terminologi yang umum dipahami di seluruh perusahaan. Penjahitan harus menghasilkan seperangkat terminologi yang disepakati untuk deskripsi konten arsitektural, yaitu untuk tailoring terminologi ya. Nah, itulah 3 tailor dari TOGAF yang bisa saya jelaskan. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah menerapkan alat arsitektur. Nah, di penerapan alat arsitektur ini bisa saya berikan penjelasan adalah ada tingkat formalitas di sana yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola konten arsitektur. Nah, di sini sangat bergantung pada skala kecanggihan, budaya, fungsi arsitektur dalam organisasi. Sehingga nanti teknologi yang digunakan itu ya pasti sangat berpengaruh ya pada kecanggihannya, budayanya bagaimana, itu sangat berpengaruh. Nah, dengan pemahaman tentang pendekatan arsitektur yang diinginkan, dimungkinkan untuk memilih alat arsitektur yang sesuai. Nanti sesuai apa yang mau kita buat ya, sesuai AI yang mau kita buat gitu ya. Nah, dalam pendekatannya itu alat yang kita gunakan mungkin didasarkan pada penggunaan yang relatif informal dari aplikasi. Nah, tadi ada tingkat formalitas, sekarang ada informalnya. Nah, prioritas atau mungkin didasarkan pada penyebaran alat arsitektur khusus yang disesuaikan. Nah, tergantung pada tingkat kecanggihannya, implementasi alat dapat berkisar pada dari tugas sepele hingga aktivitas implementasi sistem yang lebih terlibat atau lebih berat. Nah, itulah yang harus diperhatikan dalam menerapkan alat arsitektur. Nah, itulah mungkin langkah-langkah yang bisa saya jelaskan ya di bagian fase preliminary ini. Ada 6 langkah ya yang tadi yang sudah sampai langkah ke-6. Nah, lalu ada output. Ya. Nah, di sini ada outputnya lumayan sedikit, itu bisa saya sebutkan saja. Nah, di sana ada model organisasi untuk arsitektur perusahaan. Ya, ada lingkup organisasi yang terkena dampak seperti di input yang tadi. Itu ada juga memasukkan lingkup organisasi. Di output juga ada lingkup organisasi yang terkena dampaknya siapa saja perusahaannya. Itu ada. Tadi juga ada perusahaan yang terkena dampak itu kan ada perusahaan inti, perusahaan lunak, perusahaan yang diperluas. Nah, itu ada. Terus ada penilaian kedewasaan, kesenjangan, pendekatan resolusi. Yang ketiga adalah peran dan tanggung jawab untuk tim arsitektur. Yang keempat adalah kendala pada pekerjaan arsitektur. Ya, kendala-kendalanya harus kita terima. Apa saja sih yang kita alami kendalanya gitu ya. Lalu kelima adalah persyaratan anggaran dan keenam adalah strategi tata kelola dan dukungan. Lalu ada juga kerangka arsitektur yang disesuaikan. Nah, tadi juga ada kerangka arsitektur di inputnya. Di sini ada 4, yaitu pertama metode arsitektur yang disesuaikan. Setelah dari proses tahapan tadi ya, outputnya sudah disesuaikan gitu. Kedua, konten arsitektur yang disesuaikan, ya bisa dari hasil dan artefak. Yang ketiga adalah prinsip arsitekturnya sudah dikeluarkan ya, di outputkan gitu, sudah fix. Lalu ada alat yang dikonfigurasi dan digunakan, artinya alatnya sudah ditentukan, sudah dikonfigurasi dan siap digunakan ke fase berikutnya. Nah, di sini juga ada penjelasan tambahan yaitu repositori
arsitektur awal diisi dengan konten kerangka kerja. Nah, pernyataan kembali atau referensi ke prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pendorong bisnis. Permintaan pekerjaan arsitektur itu opsional. Kerangka kerja tata kelola arsitektur itu juga termasuk ke dalam output dari fase preliminary. Kita lanjut ke bagian pendekatan. Di bagian pendekatan itu ada 7 pendekatan yang bisa saya jelaskan. Nah, mungkin langsung saja sesuai dari yang ada di PowerPoint. Yang pertama adalah enterprise ya. Enterprise ini itu salah satu tantangan utama arsitektur perusahaan adalah lingkup perusahaannya. Jadi setelah mendefinisikan lingkup perusahaan dan apakah itu federasi untuk menentukan pemangku kepentingan yang akan memperoleh manfaat paling besar dari kemampuan arsitektur perusahaan. Nah, itu harus sudah ditentukan sehingga nanti pendekatan enterprise ini berhasil ya, pendekatan perusahaan. Lalu yang kedua adalah pendekatan organisasional konteks. Nah, untuk membuat keputusan yang efektif dan terinformasi tentang kerangka kerja arsitektur yang akan digunakan dalam perusahaan, perlu untuk memahami konteks seputar kerangka arsitektur. Nah, dalam kerangka arsitektur ini ada area khusus yang perlu dipertimbangkan ya. Ya, ada 6 yang saya buat ya. Yang pertama adalah model komersial untuk arsitektur perusahaan dan rencana anggaran untuk aktivitas arsitektur perusahaan. Yang kedua, para pemangku kepentingan untuk arsitektur dalam perusahaan, masalah dan perhatian utama mereka. Lalu yang ketiga adalah niat dan budaya organisasi seperti yang tercakup pada arahan bisnis dewan, imperatif bisnis, strategi bisnis, prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis. Yang keempat adalah proses yang saat ini yang mendukung pelaksanaan, perubahan, dan operasi perusahaan, termasuk struktur proses dan juga tingkat ketelitian dan formalitas yang diterapkan oleh organisasi. Yang kelima adalah lanskap arsitektur dasar, termasuk keadaan perusahaan yang juga bagaimana lanskap saat ini direpresentasikan dalam bentuk dokumentasi. Yang keenam adalah keterampilan dan kemampuan perusahaan dan organisasi tertentu yang akan mengadopsi kerangka kerja. Nah, intinya dari organisasional konteks ini adalah membuat keputusan yang efektif gitu ya, dan terinformasi tentang kerangka kerja arsitektur yang digunakan. Artinya nanti dalam konteks kerangka kerjanya ada area khusus yang perlu diperhatikan. Tadi 6 itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman dalam pendekatan organisasional konteks. Lalu yang selanjutnya adalah ini ya. Nah, di sini ada 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah requirements for architecture work. Nah, di pendekatan ketiga, requirement for architecture work, di sana adalah keharusan bisnis di balik pekerjaan arsitektur perusahaan, mendorong persyaratan dan metrik kinerja untuk pekerjaan arsitektur. Artinya adalah persyaratan dan metrik kinerja itu harus ditentukan untuk bisa mensukseskan perancangan arsitektur enterprise yang sudah dibuat, yang dirancang. Artinya nanti tidak ada kesalahan yang fatal di dalamnya sehingga membuat yang dirancang itu gagal total gitu ya. Terus mereka harus cukup jelas sehingga fase ini dapat mencakup hasil bisnis dan persyaratan sumber daya dan menentukan garis besar persyaratan informasi bisnis perusahaan dan strategi terkait dari pekerjaan arsitektur perusahaan yang harus dilakukan. Nah, itu juga harus cukup jelas ya terkait persyaratan sumber dayanya, menentukan persyaratan informasi bisnisnya bagaimana, strateginya bagaimana, itu harus cukup jelas. Lalu ada pendekatan selanjutnya adalah pendekatan prinsip. Di sana dituntut untuk membuat prinsip ya. Jadi di sini definisi prinsip arsitektur adalah dasar untuk pengembangan arsitektur perusahaan. Pekerjaan arsitektur diinformasikan oleh prinsip-prinsip bisnis serta prinsip arsitektur. Prinsip arsitektur itu sendiri juga biasanya sebagian didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis. Nah, mendefinisikan prinsip-prinsip bisnis biasanya terletak pada ruang lingkup fungsional arsitektur. Nah, di sini lebih ditekankan untuk membuat prinsip-prinsipnya bagaimana gitu ya, sehingga pendekatan prinsip ini bisa berhasil. Nah, nantinya prinsip-prinsip yang sudah dibuat itu akan dijadikan acuan sebagai pembuatan EA atau perancangan EA yang ada di perusahaan, sehingga
tidak melenceng dari tujuan utama yang sudah dirancang pada awal fase preliminary. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen framework. Nah, di sini sedikit unik di manajemen framework-nya adalah bahwa TOGAF itu harus berdampingan dan meningkatkan kemampuan operasional kerangka kerja dari manajemen lain gitu ya, baik secara formal maupun informal. Nah, selain kerangka kerja ini juga ada sebagian besar organisasi memiliki metode untuk pengembangan solusi yang sebagian besar memiliki komponen TI di dalamnya. Ya. Nah, ada juga arti penting dari sistem adalah menyatukan berbagai domain. Artinya domain-domain harus disatukan, misalnya seperti people, manusia, prosesnya, material dan teknologinya harus itu disatukan sehingga nanti bisa memberikan kemampuan bisnis yang mumpuni. Nah, dari pendekatan manajemen framework itu ada kerangka kerja juga yang disarankan oleh TOGAF gitu ya untuk dikoordinasikan. Nah, bisa dilihat di gambar bulat-bulat itu ada business capability management. Artinya kemampuan bisnis manajemennya. Di sana ada bulat-bulat yang di tengahnya adalah ADM, lalu ada portfolio program and project management method, solution development method, operation management method. Nah, untuk bagaimana terhubungnya ketiga ini dengan ADM adalah manajemen kemampuan bisnis yang menentukan kapabilitas bisnis, apa yang diperlukan untuk memberikan nilai bisnis termasuk definisi pengembalian investasi dan ukuran kontrol yang diperlukan. Lalu ada portofolio atau manajemen proyek metode yang menentukan bagaimana perusahaan mengelola inisiatif perubahannya. Lalu manajemen operasi metode yang menggambarkan bagaimana perusahaan menjalankan operasi sehari-hari gitu ya, termasuk operasi TI gitu. Nah, pengembangan solusi metode yang memformalkan cara sistem bisnis disampaikan sesuai dengan struktur yang dikembangkan dalam arsitektur TI. Nah, itu dari kerangka kerja yang disarankan oleh TOGAF. Nah, untuk hubungan dari ketiganya ini itu bisa dicermati bahwa portfolio program and project management method itu bertugas untuk membuat portofolio, menganalisis programnya, dan solusi ini yang memberikan solusi terhadap masalah yang ada di portfolio program and project management method, sehingga nanti terdapatlah solusi yang paling tepat untuk digunakan, sehingga nanti operation management metodenya bisa beroperasi dengan lancar gitu ya. Ini juga terkoneksi satu sama lain dengan arsitektur development metodenya. Nah, mungkin itu dari gambar yang ini ya, dari gambar yang bulat-bulat itu. Lalu dilanjutkan dengan relating the management framework, pendekatan RMF. Yang terakhir itu ada planning for enterprise architecture business change maturity evaluation. Yang terakhir ini adalah pendekatan untuk evaluasinya. Nah, untuk pendekatan RMF itu lebih ke menekankan kepada hubungan antara business planning, enterprise architecture, operation management, portfolio program and project management, dan solution development-nya. Tadi juga ada di gambar sebelumnya yang bulat-bulat itu juga ada hubungannya dengan ADM. Cuman di sini lebih ke capability planning. Nah, bisa saya jelaskan. Diilustrasikan dalam rangkaian ya, ketergantungan yang lebih rinci antara berbagai kerangka kerja dan aktivitas perencanaan bisnis yang menggabungkan rencana dan arah strategis perusahaan. Ya, di sana ada kerangka kerja, aktivitas perencanaan bisnis yang menggabungkan rencana dan arah strategis perusahaan. Gitu. Lalu di RMF ini itu menyediakan struktur untuk semua inisiatif perusahaan. Kerangka kerja manajemen portofolio dapat digunakan untuk menyampaikan komponen arsitektur, dan kerangka kerja manajemen operasi mendukung penggabungan komponen baru ini dalam infrastruktur perusahaan gitu ya. Nah, di sana juga ada perencana bisnis hadir di seluruh proses ya. Jadi berhubungan dengan seluruh proses
dan berada dalam posisi untuk mendukung dan menegakkan arsitektur dalam mempertahankan persetujuan untuk sumber daya pada berbagai tahap perencanaan dan pengembangan. Nah, itulah fungsi dari perencana bisnis. Nah, untuk dari gambar yang terlihat ya di sana ada business planning. Nah, di sana ada business direction juga. Misalnya dihubungkan oleh business direction agar business planning dan arsitektur enterprise bisa sejalan, satu tujuan. Artinya business planning ini bisa disesuaikan dengan arsitektur enterprise-nya bisa disesuaikan dengan business planning-nya gitu ya. Sehingga nanti sejalan tujuannya. Lalu ada runs the enterprise. Nah, itu harus sejalan dengan operation management. Dari planning-nya bagaimana, jalankan dioperasikannya bagaimana, itu harus diselaraskan terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu ada resources, delivers. Nah, itu juga harus selaras semuanya tanpa ada yang terpisah sehingga nanti capability planning ini bisa terwujud sesuai dengan apa ya good metodenya atau metode cara paling bagusnya di framework TOGAF. Nah, mungkin itu yang terakhir saya lupa adalah evaluasi planning for enterprise architecture. Nah, di sini adalah model kematangan kemampuan gitu ya. Adalah cara yang berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan kemampuan yang berbeda. Artinya semakin tua perusahaan itu akan semakin dinilai kemampuannya. Apakah perusahaan ini mampu melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang dinilai dari business change maturity evaluation. Nah, dalam model kematangan kapabilitas biasanya mengidentifikasikan faktor-faktor yang terpilih yang diperlukan untuk melatih suatu kemampuan organisasi untuk mengeksekusi faktor-faktor tertentu, memberikan ukuran kedewasaan yang dapat digunakan untuk merekomendasikan serangkaian langkah berurutan untuk meningkatkan kemampuan. Nah, ini adalah penilaian yang memberi eksekutif wawasan tentang peningkatan kemampuan secara pragmatis. Artinya nanti dinilai bagaimana kemampuan-kemampuan yang dilakukan oleh perusahaan ini apakah baik atau tidak di pendekatan business change maturity evaluation ini yang menilainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pendekatan pada fase preliminary ya dari awal itu ada 5 tujuan, input, tahapan, output, dan pendekatan sudah saya jelaskan. Jadi sekian dari presentasi yang bisa saya berikan dan penjelasan yang bisa saya berikan. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan, yaitu adalah function. Saya mencari sebuah artikel ya. Function of Telkom University using TOGAF ADM in Journal Rekayasa Sistem and Industry Volume 4 Issue 1. Yang bisa kalian cari di internet. Lalu ada link referensi, ini saya langsung dapat dari open grupnya, TOGAF-nya. Kalian bisa cek di sini untuk materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan salam Om Santi 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 Om.